Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ya, kita identifikasi mengenai pribadi seorang manusia yang dimaksud tadi. Sekali lagi, Santo Lukas dalam Injil Lukas, pasal 2 ayat 25, menegaskan bahwa Simeon itu menantikan paraklesin. Siapakah yang dimaksud paraklesin tersebut? Tentu di sini pribadi Yesus, bukan pribadi Roh Kudus, ya. Karena jelas pada pasal 2 ayat 25, Roh Kudus sudah eksis sebelum kedatangan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah ada pada pribadi Simeon. Simeon penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang dinantikan bukan Roh Kudus, yang dinantikan adalah wujud pribadi manusia yang datang sebagai paraklesin to Israel, penghiburan bagi Israel. Ya. Nah, sekarang kita setelah membahas Injil Lukas, kita mencoba memahami tulisan Santo Yohanes di dalam suratnya. Surat yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1. Tadi sudah dibacakan terjemahannya oleh Pak Dondi. Dan kata kunci di situ yang muncul adalah parakleton. Dan itu sasarannya adalah pribadi Yesus sebagai seorang manusia. Parakleton. Oke? Nah, sekarang kita lihat tulisan Santo Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Dia berkata, Yesus berkata, Yesus yang dikenal dengan sebutan parakleton itu berkata bahwa nanti setelah dia akan datang alon parakleton. Akan muncul parakleton yang lain. Yang sama seperti Yesus. Ini yang seringkali kita lupa. Bahwa alon di sini merujuk pada sesuatu yang jenisnya sama, seperti yang berkata. Sebagaimana yang kemarin sudah saya singgung. Alon di sini bukan menunjuk pada genre yang berbeda, tapi menunjuk pada jenis yang sama. Kalau Yesus disebut parakleton sebagai pribadi yang datang, yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh Simeon dalam rupa manusia, maka Yesus dalam rupa manusia mengabarkan hal yang sama, bahwa nanti setelah dia akan datang pribadi yang sama seperti dirinya, disapa dengan sapaan yang sama seperti dirinya sebagai parakleton. Lengkapnya disebut alon parakleton. Apa maksudnya? Berarti pribadi itu persis sama seperti pribadi Yesus yang seorang manusia. Ini kalau kita konsisten ya. Kita konsisten dengan kajian kebahasaan bahasa Yunani Koine. Oke. Slide berikutnya, Pak Dondi. Habis, Pak. Oke, habis. Saya tambahin ini boleh nggak, Pak? Saya tambahin ini, Pak. Saya pernah membuat sebuah PowerPoint juga. Saya tutup dulu yang punya Pak Ali ya, Pak ya. Oke. Supaya saya bisa tampilkan ini. Nah, ini yang tadi Pak Ali bicarakan kan, Pak. Alos, ya. Itu kan another of the same kind. Artinya yang lain, tapi yang sejenis ya Pak ya. A similar type, another of a similar type. Nah, harusnya kalau memang jenisnya itu berbeda, dia harusnya tidak menggunakan kata alos atau alon ya Pak ya. Tetapi menggunakan heteros atau strong number 2087, yaitu another of a different kind. Yang lain tetapi jenisnya berbeda gitu ya Pak ya. Nah, terus saya bisa kasih analogi seperti ini Pak, kurang lebih ini Pak. Nah, ini kan karena kebetulan suka mobil Pak, jadi ya gambarnya mobil gitu. Supaya gampang, supaya bisa dipahami oleh netizen ya, contoh konkretnya.
Ya. Jadi kalau Allos itu ya mobilnya merek tertentu, tipenya merek tertentu, itu namanya Allos, Pak. Ya. Ya. Tetapi kalau mereknya sudah berbeda, apalagi tipenya juga, nah itu tidak bisa menggunakan kata Allos. Harusnya menggunakan kata heteros Heteros. gitu ya, Pak ya. Ya, Ya. betul. Nah. Jadi Nah. ini sebetulnya sangat sederhana dan memang sangat jelas maknanya. Karena dalam bahasa Yunani itu tidak bisa satu kata itu multiple semantic. Jadi bukan maknanya ganda, tapi maknanya spesifik dalam bahasa Yunani itu. Makanya meskipun dalam bahasa Inggris diterjemahkan another, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan tidak jelas. Yang lain, another, itu maksudnya apa? Tapi kalau bahasa Yunani kan ada sesuatu yang membedakan. Mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Meskipun diterjemahkan yang lain, another, ya. Tapi karena kalau itu sejenis, maka dalam bahasa Yunani koine pasti merujuk pada kata allos. Sementara kalau yang lain dalam makna jenisnya berbeda, ya, tipenya berbeda, genre-nya berbeda, maka yang dipakai bukan allos, tapi heteros. Nah, pertanyaannya sekarang, yang ditunggu-tunggu oleh Simeon ketika menggunakan kata paraklesein, itu referennya pada seorang pribadi dalam wujud manusia, bukan roh. Dan semakin ditegaskan bahwa paraklesein yang bermakna penghiburan, di situ merujuk pada sang penghibur, sang penolong. Yang dimaksud adalah dalam bahasa Yunani, yakni kata parakleton. Dan itu pribadi dalam wujud manusia yang bernama Yesus. Oke? Sementara Yesus juga berkata bahwa setelah dirinya, ketika dia pergi, nanti akan muncul yang datang di masa depan. Dan pribadi yang dimaksud itu sama seperti dirinya dalam wujud manusia dan di situ menggunakan kata parakleton. Kenapa disebut sama seperti Yesus? Karena menggunakan kata allos tadi. Jadi bukan menggunakan kata heteros. Tapi kalau parakleton itu dirujukkan pada hagiopneumatos atau istilahnya pneumatos atau Roh Kudus misalnya, itu berarti jenisnya berbeda. Berarti menggunakan kata heteros. Tapi karena jenisnya sama, sama-sama manusia, bukan yang satu manusia, yang satu roh, maka kata kunci yang dipakai di situ pakai kata alon. Nah, menariknya begini Pak Dondi. Mungkin kita pernah menyaksikan film yang dulu sempat heboh ya. Filmnya itu garapan dari Mel Gibson. Ya. Oh, The Passion of Christ ya, Pak? The Passion of Christ. Iya. Baru semalam saya nonton lagi, Pak. Oh, di situ Mel Gibson banyak mengadopsi atau memanfaatkan istilah-istilah dalam bahasa Suryani. Semitik, iya. Ya, dalam konteks bahasa Semitik. Dan beliau sebagai seorang sutradara lebih mengedepankan originalitas dalam arti lebih mendekati konteks bahasa pada masa itu. Dan itulah sebabnya ketika Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya, apalagi dalam kasus-kasus yang sangat penting, selalu menggunakan bahasa Suryani. Nah, saya catat di situ. Ketika dia bicara kepada murid-muridnya, apalagi mengabarkan akan datangnya peristiwa di masa depan, berkaitan dengan misi kelanjutan dari dirinya. Dia berkata begini, Al-Thethe Khaloni Hefa Munahma Bihoda Hashta Be Allah. Dia bicara begitu. Persoalannya kita tidak tahu apakah betul Yesus ngomong begitu atau memang ini disesuaikan dengan bahasa Suryani
seakan-akan dekat dengan zamannya Yesus. Kita tidak bisa berspekulasi ya. Dan sebagai seorang sutradara, dia berupaya untuk menghadirkan pemirsa pada masa itu. Tetapi yang menarik adalah kosakata yang dipakai. Dia bicara begini, al-tethe khaloni. Arti harfiahnya, jangan takut. Hefa munahma, akan datang munahma. Bikhoda hasta, yang akan menyingkapkan kebenaran. Dia bicara seperti itu. Saya ulangi lagi. Dia berkata, al-tethe khalone, jangan kalian takut. Hefa munahma, dia yang disebut munahma akan datang. Bikhoda hasta, dia akan memberitakan atau menyingkapkan kebenaran be Allah, yang datang dari Allah. Dia bicara seperti itu. Tetapi saya lihat di dalam teks bahasa Suryani versi Tek Pesita, saya tidak menemukan kata-kata persis seperti itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 ataupun Yohanes 16 ayat 13. Tetapi secara makna, secara global, pesan utamanya sama. Artinya jangan kalian takut, nanti di masa depan akan datang munahma yang akan menyingkapkan kebenaran. Yang kemarin juga saya kutipkan kan, dia tidak akan bicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia katakan itu berasal dari apa yang dia dengar. Ya kan? Persis seperti Yesus juga pernah berkata, aku tidak bicara atas diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Dia bicara seperti itu kan. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu, bahwa dirinya dikenal sebagai parakleton, dia juga mengabarkan akan datangnya parakleton yang lain. Kalau dia parakleton sebagai pribadi dalam wujud manusia, dia akan beritakan datangnya parakleton yang sama seperti dirinya, yang bicara bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi apa yang dia dengar dari Tuhan, dari Sang Bapa, istilahnya begitu.